Teman-teman, ramai-ramai nih perguruan tinggi negeri maupun swasta mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga kontestasi politik menuju Pilpres 2024. Guru besar dan dosen mengkritik soal demokrasi yang mengalami kemunduran. Tidak sedikit pula universitas dikabarkan mengalami intimidasi. Lalu bagaimana suasana kebatinan para sivitas akademika saat ini? Benarkah seruan yang diserukan oleh para guru besar dan dosen ini murni membela demokrasi atau untuk memenangkan paslon tertentu? Saya akan bahas bersama dengan Erlangga Pribadi, pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Selamat pagi, Mas Angga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Langsung saja, selamat Mas. pagi. Ya, Mas, narasinya kan hampir sama. Hmm, Kemerosotan hukum dan demokrasi. Jokowi ya. keluar dari jalur, keluar dari etika, seperti itu ya. Sebetulnya sudah seberapa jauh kalau Mas Angga melihat keluar jalurnya? Iya, kalau kita lihat bahwa ini merupakan apa yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini sudah sangat melenceng ya dari jalur yang kita sudah sepakati dalam konteks negara demokrasi dan negara republik. Gitu. Itulah yang membuat mengapa banyak sekali kampus dan universitas kemudian bergerak untuk mengingatkan kepada pimpinan republik kita yaitu Presiden Joko Widodo terkait dengan persoalan yang sedang berlangsung saat ini gitu. Kalau kita saksikan itu kan bahwa uh, kita ini kan berangkat dari para pendiri republik ini tentang fondasi negara yang bercorak republik. Corak republik itu kan menempatkan hukum dan konstitusi berada di atas kekuasaan. Demikian juga republik itu coba membatasi kekuasaan agar tidak berjalan absolut, agar tidak tak terbatas. Nah, sementara sangat kita khawatirkan sekali, mulai dari perihal tentang apa yang berlangsung di MK, dan kemudian ada pelanggaran etis yang terjadi di sana. Juga kemudian adanya indikasi yang begitu nyata, di mana kemudian adanya intervensi aparat negara menjelang Pilpres, dan juga kemudian kita menyaksikan misalnya ada indikasi terkait dengan bagaimana bantuan sosial digunakan untuk kepentingan politik elektoral. Sampai terakhir misalnya keputusan DKPP yang menegaskan terjadi pelanggaran etik ketika Ketua KPU menerima pendaftaran Mas Gibran Rakabuming. Kita melihat bahwa batasan prinsip-prinsip yang sejak dulu menjadi komitmen dari Republik Indonesia ini kemudian semakin jauh. Ternyata perjalanan kekuasaan ini menyimpang dari hal tersebut. Nah, saya pikir mengapa kemudian via kampus ini kemudian beramai-ramai menegaskan sikapnya, mengingatkan kekuasaan, karena memang ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik, dari komitmen kita sebagai kalangan intelektual dan akademisi untuk mengingatkan kekuasaan ketika kekuasaan sendiri sudah berjalan di atas rel. Apalagi Presiden Jokowi yang sudah diberikan mandat sebagai pemimpin di negeri kita seharusnya dan semestinya kemudian memberikan contoh tentang keutamaan sebagai pemimpin dalam negara demokrasi dan negara republik. Itu sebetulnya kalau kita bisa melihat secara umum akar dari keresahan ataupun kekhawatiran kita sehingga kemudian akademisi, profesor, juga kemudian mahasiswa bergerak untuk menyatakan sikap. Oke. Mas, dalam wawancara kami dengan juru bicara tim TKN Prabowo Gibran beberapa waktu lalu ini, beliau menyebutkan bahwa kritikan sivitas akademika yang ramai saat ini diperbincangkan adalah untuk memenangkan paslon tertentu. Berikut saya hadirkan cuplikannya untuk Oke. Anda. Mas Hasan, silakan Ya, menanggapi. yang soal ini saya sudah menebak dari akhir Desember dulu. Yang mana nih? Yang soal sivitas Oh, akademika, oke. akademika yang Petisi ini, itu ya? akhir Desember saya sudah bilang akan ada nanti orang-orang yang seolah-olah bukan tim paslon tertentu, ya, yang seolah-olah tidak mendukung paslon tertentu, mereka akan menggerakkan mosi ketidakpercayaan terhadap Pak Jokowi. Mereka akan menyuarakan kalau nggak pemakzulan, mosi ketidakpercayaan atau apapun itu ya untuk mendegradasi Pak Jokowi. Padahal mereka pendukung capres tertentu. Apa ada buktinya? Anda Iya, punya buktinya pendukung. nggak? Iya, silakan Kalau aja. profesor doktor itu punya pendukung Pak Tahu Jokowi. kita pendukung capres Pendukung tertentu. satu. Sama aja kayak Udahlah Mas Hasan, tuduhan-tuduhan Anda tadi. ini analisis Anda rendah Iya, terus gitu loh. Selalu kalah di analisanya. Enggak. Misalkan Anda kita tuh sampai tidak saat dalam ini gitu sudah loh. ada 3 universitas ya, UGM, kemudian UII dan UI. Anda mengatakan ini ketiga universitas ini sivitas akademika mengatakan terafiliasi dengan Saya paslon yakin tertentu. sivitas akademika ini mendukung capres tertentu.
Siapa? Itu sama kayak budayawan-budayawan Ada yang buktinya kemudian. nggak? Ada buktinya nggak? Paslon mana, Mas Ntar Hasan? dulu. Ada buktinya Saya yakin nggak? juga Anda bicara budayawan-budayawan. bukti. Ada Ntar buktinya dulu. nggak? Selesaikan dulu saya bicara. Ya, ya. Oke. Jangan bicara demokrasi kalau orang ngomong-ngomong Tadi dipotong-potong. ngomong-ngomong bukti, kita Gitu. tanya bukti ngeles. Gitu. Nggak ada punya Bukan. bukti Anda. Kalau ini kan sudah kita lihat budayawan-budayawan pendukung capres tertentu juga bicara atas nama moral. Sekarang kita juga dosen-dosen ini tahu kok afiliasi politiknya Siapa kemana. sebutkan? Iya, Anda ada punya dosen-dosen bukti nggak? afiliasinya ke PKS ada kok. Siapa? Ya, Enggak, yang ada sedang ngomong di dosen-dosen TV yang sekarang. berafiliasi ke PDIP juga ada Enggak, kok. Tapi siapa? kita Siapa? santai aja. Siapa? Kita yakin ini Nggak karena punya mereka bukti dia. menolak capres 02 gitu aja. Oke. Yang mereka tolak itu capres 02. Nggak punya Jadi bukti. kita biarkan saja yang kayak begini karena yang ini mau profesor, mau sivitas akademika menolak yang seperti ini. Juri terakhirnya tetap masyarakat kok. Tetap rakyat kok juri terakhirnya. Jadi apapun yang disampaikan buat kita bagian dari bunga-bunga demokrasi. Oke. Iya. Pak Agus, silakan. Dari cuplikan yang tadi, ini benarkah ingin memenangkan paslon tertentu dari seluruh seruan ini bukan membela demokrasi? Ya sebetulnya begini, kalau kita lihat sebetulnya aksi-aksi keprihatinan akhir-akhir ini itu sebenarnya ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu namanya Soekarno-Hatta, pendiri Republik kita gitu. Karena pendiri Republik kita sudah menegaskan, sudah membangun negara ini berbasis republik, di mana dalam basis republik itu kita bukan negara kerajaan, bukan monarki. Kekuasaan berada di bawah hukum dan konstitusi. Dan kemudian tidak bisa seenaknya kemudian presiden melakukan berbagai macam cara agar kemudian yang meneruskan itu adalah bagian dari keluarganya. Nah, oleh karena itu, pemahaman terkait dengan negara republik ini kan merupakan suatu yang umum di kalangan warga negara, dan khususnya juga di kalangan dunia akademik. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah menyaksikan bahwa perjalanan kekuasaan sudah keluar rel dari demokrasi dan republik itu, maka kemudian kita bergerak. Kalau dikatakan bahwa bergerak untuk kemenangan paslon tertentu, saya pikir ini juga harus dikoreksi. Karena kemudian, kalau kita saksikan, akhir-akhir ini ada model strategi politik ketika salah satu paslon itu melakukan pelanggaran etik secara terang-terangan dan kemudian kesalahannya dilempar kepada orang lain. Ini juga merupakan adalah suatu bentuk strategi etik yang sangat strategi politik, kampanye politik yang sangat tidak etis. Gitu. Artinya kemudian kita semua itu, saya setidaknya kemudian menegaskan kepada masing-masing kekuatan politik untuk bergerak dengan logika politik, dengan kampanye politik yang fair. Gitu. Dan apa yang berlaku sekarang ini mencoba melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari batasan-batasan etika bernegara kita, tapi kemudian kesalahan ditembakkan ke orang lain. Ini saya rasa merupakan suatu strategi politik yang tidak berkelas, yang rendah. Nah, dalam konteks ini, kita tidak memberikan support secara partisan kepada paslon-paslon tertentu, tapi kita mencoba mendorong agar mengoreksi kembali, agar keadaban publik menjadi poin utama dalam kita berpolitik, termasuk di dalamnya adalah dalam menuju Pilpres 2024 ataupun Pileg 2024. Gitu. Oke, Mas Angga, sejauh ini sudah ada kurang lebih 26 kampus yang protes seperti itu, termasuk juga dalam Universitas Airlangga. Kalau kita dengarkan beberapa kali Presiden Jokowi mengatakan ini adalah hak demokrasi ya, semua bisa menyampaikan pendapat seperti itu. Sepertinya juga belum tersadarkan oleh tanggapan ataupun protes dari sivitas akademika. Tanggapan Mas Angga seperti apa? Ini kan kontradiktif sekali nih. Presiden bilang A, yang lain bilang B. Iya, sebetulnya gini, kemudian saya berikan tekanan kepada Presiden pertama-tama ya, bahwa ketika Presiden mengutarakan bahwa ini adalah hak demokrasi, Presiden juga hendaknya menyadari bahwa seruan tersebut adalah kepada Presiden. Jangan hanya menyatakan hak demokrasi, tapi mendengarkan dan sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh penyelenggara negara sudah pada tidak tempatnya, sudah melampaui batas dan menyimpang dari garis-garis prinsip-prinsip etika republik. Gitu. Di dalamnya adalah Pancasila, di dalamnya adalah konstitusi kita. Gitu. Nah, itu kesadaran itu yang penting. Dan kedua, saya melihat bahwa
apa yang diutarakan Presiden ini kan normatif. Tapi kemudian yang dilakukan oleh banyak kalangan politisi, bahkan konsultan, itu adalah melakukan tindakan-tindakan praktis yang kemudian tidak lagi menyadari atau tidak lagi berpijak pada etika politik yang beradab gitu. Nah, ini yang saya pikir juga harus dikoreksi bersama. Oke, Mas, lalu bagaimana Anda melihat situasi saat ini ya bisa berdampak ke masa depan pemerintahan Indonesia? Prediksi Anda akan seperti apa nantinya kita? Ya, saya pikir begini, bahwa politik dan ekonomi itu kan tidak terpisah satu sama lain. Di mana kemudian stabilitas politik dan ekonomi, kemajuan ekonomi, itu sangat berhubungan dengan trust, dengan kepercayaan dan legitimasi politik dari warga. Apabila kemudian proses Pilpres 2024 ini masih berlangsung dengan pengabaian terhadap etika, saya khawatir bahwa ini akan berhubungan dengan stabilitas ekonomi kita, karena tidak ada trust di dalamnya. Dan seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini kita resah, dan kita hendak kemudian meredam atau kemudian menekan adanya polarisasi politik. Tapi apakah kalangan-kalangan politisi dan penyelenggara negara ini sadar bahwa apa yang dilakukan dengan mengabaikan etika justru memperdalam dan mengkristalisasi, memperkeras adanya polarisasi tersebut. Karena banyak sekali pihak yang tidak mempercayai, bahkan tidak mempercayai bahwa Pilpres ini akan berjalan secara legitimate kalau tetap dilakukan tanpa dengan pengabaian etika politik gitu. Mas, kemarin juga Civitas Akademika dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa kampusnya ini pernah diintimidasi oleh beberapa oknum tertentu seperti itu. Apakah Universitas Airlangga juga pernah mengalami hal serupa? Kalau intimidasi segala macam sejauh ini saya tidak melihat. Tapi kemudian yang kelihatan adalah bahwa ada perbedaan dan kemudian ada pihak-pihak dari elit universitas yang kemudian berusaha untuk menghindar atau menjauh dan mengatakan bahwa aksi keprihatinan publik yang kita lakukan ini adalah bukan suara resmi. Yang patut dicatat terutama bagi saya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga besar Universitas Airlangga dan kampus-kampus lain itu adalah pelaksanaan dari hak sekaligus tanggung jawab kita terkait dengan kebebasan mimbar akademik, yang mana dengan identitas sebagai bagian dari Universitas Airlangga, kami sadar dan kami kemudian merasa terpanggil untuk menyatakan sikap terkait dengan apa yang sedang berlangsung dalam situasi politik dan sosial yang ada di Indonesia sekarang. Sehingga semestinya pihak institusi kampus terkait dengan bahwa kita sedang menggunakan hak kebebasan mimbar akademik seharusnya memproteksi, melindungi. Dan itu bahkan kalau kita lihat tahun 98 banyak sekali kampus-kampus yang justru melindungi. Tapi kenapa kemudian sekarang statementnya menghindar dari pernyataan sikap tersebut dan kemudian menjauhi dengan mengatakan bahwa suara kami adalah tidak resmi. Oke, Mas Angga, kemudian apa yang akan dilakukan oleh pihak Universitas Airlangga ataupun juga kalau Mas melihat universitas-universitas lain di Indonesia yang melakukan protes setelah mereka melakukan petisi ataupun kekhawatiran terhadap demokrasi Indonesia? Apa yang sebetulnya tindak lanjut yang diharapkan oleh pihak kampus? Ya, yang kami akan lakukan adalah terus mengawal proses gerakan yang berpijak pada politik etis Republik ini, dan kemudian kita berharap bahwa pimpinan Republik Indonesia, tentunya adalah Presiden dan juga penyelenggara negara, sadar dan mengkoreksi bahwa apa yang sudah mereka lakukan saat ini sudah melanggar batas. Dan kesadaran itu seharusnya muncul dari konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan yang melampaui etik yang justru akan merugikan kita sebagai bangsa secara keseluruhan. Oke. Nah, iya, Mas, kalau kita melihat saat ini kan memang protesnya masih terus berjalan ya, dan kemungkinan masih akan ada kampus-kampus lain yang akan bersuara seperti itu. Tapi seperti tadi yang saya bahas, bahwa Presiden ini tidak
terkesan tidak mendengarkan, hanya mengatakan hak demokrasi. Begitu juga kemarin disampaikan oleh pihak istana, semua bisa berkomentar. Lalu bagaimana nantinya kalau suara dari pihak kampus ini memang sama sekali tidak didengarkan, hanya seperti bentuk protes seperti biasa? Apakah akan ada gelombang-gelombang protes selanjutnya seperti itu? Mengingat pemilu Kita kita akan sudah semakin dekat. kita akan bersuara lebih nyaring lagi. Dan kalau kita ngeliat dalam presiden sejarah, suara-suara dari kampus, dari universitas, suara-suara dari kalangan-kalangan yang melihat secara jernih dan bening keadaan yang terjadi, itu akan memberikan gaung dan menyebar ke kalangan masyarakat umum, gitu. Dan oleh karena itu, dalam konteks ini maka para elit politik, politisi ataupun penyelenggara negara sekalipun, seharusnya sadar akan hal itu dengan cara kemudian mendengarkan dan mempertimbangkan secara jernih apa yang selama ini kami suarakan. Oke, baik. Mas Angga sudah dapat poinnya. Kita tunggu saja akan seperti apa kontestasi politik jelang pemilu, karena Baik. sebentar lagi kita akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari. Apakah nanti akan ada protes-protes lanjutan? Namun sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama Oke. kami di Sedang Viral. Mas Oke. Angga, sehat selalu. Terima kasih Mbak Gracia. Sampai berjumpa di Sedang Viral selanjutnya. Saya Gracia. Ya. Sampai jumpa. Baik.